Di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta, hiduplah Nadine Prameswari, 25 tahun, gadis cantik, berpendidikan tinggi, dan anak satu-satunya dari Bu Ratna, seorang janda kaya raya pemilik butik ternama. Namun di balik semua kemewahan itu, Nadine hidup di bawah kendali keras sang ibu. Setiap hari, Nadine selalu dipaksa tampil sempurna. Dari cara berpakaian, berbicara, hingga bergaul, semua diatur. Ia hanya boleh dekat dengan orang-orang setara, kata ibunya. Meski terlihat tegar, Nadine menyimpan kehampaan. Ia sering menatap keluar jendela kamarnya di malam hari, bertanya pada dirinya sendiri, apakah kebahagiaan hanya milik orang yang punya harta? Hari-hari Nadine terasa monoton, sampai suatu ketika, mobilnya mogok di tengah jalan saat hujan deras. Disitulah ia bertemu Raka, pria sederhana berpakaian lusuh, yang menawarkannya bantuan tanpa pamrih. Awalnya Nadine enggan, bahkan jijik melihat pria itu. Tapi karena tak ada pilihan, ia membiarkannya membantu. Setelah mobilnya kembali hidup, Nadine hanya mengucapkan terima kasih seadanya dan pergi, tanpa tahu bahwa pertemuan singkat itu akan mengubah seluruh hidupnya. Beberapa minggu berlalu. Di rumah besar itu, Bu Ratna mulai panik karena Nadine menolak dijodohkan dengan Reza, anak pengusaha kaya yang terkenal arogan. Sementara bisnis butik Bu Ratna sedang terancam bangkrut, dan hanya keluarga Reza yang bisa menyelamatkan mereka. Nadine, kalau kamu tidak mau menikah dengan Reza, jangan harap ibu akan biayai hidupmu lagi. Bentak Bu Ratna dengan nada tinggi. Nadine menangis. Ia tidak mencintai Reza, tapi juga tidak ingin membuat ibunya kecewa. Dalam keputusasaan itu, ia pergi keluar rumah, tanpa arah, hanya ingin menjauh dari tekanan. Hujan turun deras malam itu, membuat langkahnya terasa berat. Di bawah jembatan kota, ia kembali bertemu Raka, pria sederhana yang dulu menolongnya. Raka sedang membagikan makanan kepada gelandangan lain. Nadine terkejut melihat kebaikan hatinya. Raka menawarkan tumpangan ke rumahnya yang sangat sederhana di pinggiran kota. Nadine menolak awalnya, tapi akhirnya ikut, karena dingin dan tak punya tempat lain. Di rumah reot itu, Nadine melihat bagaimana Raka hidup seadanya, tapi penuh ketulusan. Ada kehangatan yang tak pernah ia rasakan di rumah megahnya. Namun, kebersamaan singkat itu malah menjadi awal bencana. Keesokan harinya, seseorang memotret mereka berdua dan menyebarkan foto itu ke media sosial. Berita itu sampai ke telinga Bu Ratna. Dan malam itu juga, rumah besar itu dipenuhi amarah. Hari itu, suasana rumah besar milik keluarga Nadine tampak tegang. Sejak pagi, Bu Ratna mondar-mandir memeriksa segala persiapan pernikahan. Namun bukan pernikahan impian Nadine, melainkan pernikahan yang dipaksakan. Setelah insiden foto Nadine bersama Raka tersebar di media sosial, reputasi keluarganya jatuh. Orang-orang mulai bergosip bahwa anak tunggal Bu Ratna bergaul dengan gelandangan. Tak tahan dengan rasa malu itu, Bu Ratna membuat keputusan gila, memaksa Nadine menikahi Raka sebagai bentuk hukuman dan pembelajaran. Nadine hanya bisa menangis. Tidak ada satupun yang mau mendengarkan isi hatinya. Sementara Raka, yang datang dengan wajah bingung, mencoba berbicara dengan Bu Ratna, tapi ditolak mentah-mentah. Keesokan harinya, pernikahan sederhana digelar di aula kecil. Nadine duduk dengan gaun putih, wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis semalaman. Raka menatapnya dengan iba, tapi juga bingung tak tahu harus berbuat apa. Saya terima nikahnya Nadine Prameswari binti Ratna Suryani. Suara Raka bergetar, dan saat itu pula air mata Nadine jatuh tanpa bisa ditahan. Semua tamu berbisik-bisik, mencibir dan menertawakan pernikahan mereka. Bagi mereka, ini adalah aib yang disamarkan sebagai pesta. Namun bagi Nadine, ini adalah awal dari kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Menjadi istri seorang pria miskin yang bahkan tidak ia cintai. Hari pertama di rumah Raka terasa seperti mimpi buruk bagi Nadine. Dari rumah mewah berlapis marmer, kini ia tinggal di rumah kontrakan kecil berdinding kayu. Tidak ada pembantu, tidak ada fasilitas, hanya ada Raka dan dirinya. Setiap malam, ia menangis diam-diam, menatap langit-langit yang bocor, bertanya-tanya mengapa hidupnya berubah begitu drastis. Tuhan, apa aku sedang dihukum karena tidak pernah bersyukur?
Raka berusaha sekuat tenaga membuat Nadine nyaman. Ia memasak, mencuci, dan bahkan bekerja ekstra keras sebagai kuli di bengkel untuk menghidupi rumah tangga mereka. Sementara itu, di rumah besar, Bu Ratna menikmati ketenangan semu. Namun gosip tak berhenti. Para pelanggan butiknya menurun drastis. Orang-orang mulai menjauh, menganggap keluarga mereka benar-benar jatuh derajat. Di sisi lain, kehidupan Nadine dan Raka perlahan menemukan ritme baru. Meski masih dingin, Nadine mulai melihat sisi lain dari pria itu. Setiap pagi, Raka bangun lebih awal, membuatkan teh hangat, lalu berangkat kerja dengan senyum yang tulus. Senyum yang lama-lama membuat hati Nadine bergetar. Hingga suatu malam, Raka pulang dalam keadaan terluka parah karena membantu orang yang hampir tertabrak di jalan. Tanpa sadar, Nadine panik dan merawatnya dengan penuh kepedulian. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut kehilangan Raka. Nadine menatap wajahnya lama-lama. Ada sesuatu di mata Raka, ketulusan yang tak pernah ia temukan pada siapapun. Dan sejak malam itu, tanpa sadar, perlahan, hatinya mulai berubah. Namun sayangnya, perjalanan cinta mereka baru saja dimulai, karena rahasia besar tentang siapa Raka sebenarnya masih tersembunyi rapat. Sudah 3 bulan sejak pernikahan Nadine dan Raka. Meski awalnya penuh air mata, kehidupan mereka perlahan berubah. Nadine mulai terbiasa bangun pagi, memasak, dan menunggu Raka pulang kerja. Senyumnya yang dulu jarang terlihat kini mulai muncul sedikit demi sedikit. Namun, di sisi lain, ada sesuatu yang aneh dari Raka. Setiap beberapa hari sekali, ia pergi ke kota dengan alasan mengantarkan barang. Ia berpakaian rapi, memakai jam tangan mahal, yang entah dari mana asalnya. Nadine curiga, tapi memilih diam. Sampai suatu hari, rasa penasaran itu tak bisa ia tahan lagi. Suatu sore, saat Raka pergi ke kota, Nadine diam-diam mengikutinya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan suaminya. Betapa terkejutnya Nadine ketika melihat Raka masuk ke gedung kantor megah, bertingkat 20 lantai di pusat kota Jakarta. Ia bahkan disambut dengan sopan oleh satpam dan resepsionis, seolah Raka adalah orang penting di sana. Nadine terdiam di pinggir jalan, hatinya campur aduk. Siapa sebenarnya Raka? Tapi sebelum sempat menanyakannya, ia melihat pemandangan yang lebih mengejutkan. Seorang wanita elegan keluar dari lift, dan Raka berjalan berdampingan dengannya sambil berbicara serius. Hatinya langsung panas. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ternyata aku cuman istri simpanan, sementara dia masih punya wanita lain. Gumamnya dalam hati. Ia pulang tanpa sepatah kata. Dan malam itu, ketika Raka kembali, Nadine hanya diam. Tidak menyapa, tidak menatap, hanya menahan tangis di balik dinding kamarnya. Sementara Raka hanya bisa menatap dari kejauhan, menyimpan rahasia yang belum saatnya ia ungkapkan. Hari itu, Nadine sudah tak tahan lagi. Ia ingin tahu semuanya tentang pekerjaan Raka, tentang wanita di kantor itu, tentang siapa dirinya sebenarnya. Kamu pikir aku nggak tahu, Raka? Aku lihat kamu masuk ke gedung megah itu. Aku lihat kamu dengan wanita cantik itu. Siapa dia? Kamu selingkuh, ya? Nadine, kamu salah paham. Aku bisa jelaskan. Cukup, aku nggak mau dengar lagi kebohongan kamu. Nadine berlari keluar rumah dengan air mata deras. Raka hanya bisa mengejarnya, tapi tidak sempat. Malam itu Nadine menginap di rumah temannya sambil menyesali semuanya. Keesokan harinya, saat sedang bekerja, Raka menerima telepon. Sebuah kabar buruk. Bu Ratna pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Raka langsung menuju rumah sakit dan membantu mengurus semua biaya perawatan. Air matanya menetes tanpa henti. Bukan karena marah, tapi karena rasa bersalah yang begitu dalam. Tuhan, selama ini aku salah menilainya. Aku yang menghina, aku yang meragukan, sementara dia menyelamatkan ibuku tanpa pamrih. Raka menoleh dan melihat Nadine berdiri di sana. Ia hanya tersenyum lembut, lalu berkata dengan suara pelan tapi penuh makna. Aku nggak pernah marah padamu, Din. Aku cuma ingin kamu tahu, aku mencintaimu apa adanya, bukan karena status, tapi karena kamu adalah istriku. Nadine langsung menangis, menutup wajahnya dengan kedua tangan.
segala kesombongan, gengsi, dan egonya runtuh seketika. "Maafkan aku, Raka. Aku yang selama ini buta." Raka mendekat, menyentuh pundaknya dengan lembut. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Nadine memeluk suaminya dengan tulus. Setelah kebenaran terungkap bahwa Raka ternyata seorang direktur utama, hidup Nadine berubah drastis. Ia merasa malu atas semua kata-kata kasarnya di masa lalu, dan juga bangga pada suaminya yang selama ini bersikap rendah hati. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Bu Ratna, yang baru sadar dari sakitnya, tidak bisa menerima kenyataan bahwa gelandangan yang dulu ia hina ternyata jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Rasa malu berubah menjadi penyesalan, tapi juga rasa gengsi yang belum hilang. Nadine menatap suaminya dengan bangga, tapi juga sedih melihat ibunya masih menyimpan sisa kesombongan. Namun konflik baru muncul. Reza, pria yang dulu dijodohkan dengan Nadine, datang kembali. Ia merasa dipermalukan karena lamaran dulu ditolak, dan kini tahu Nadine ternyata menikah dengan gelandangan yang ternyata kaya raya. Ucapan Reza membuat Nadine terdiam. Ia menatap Raka penuh tanda tanya. Namun Raka hanya diam, seperti menyembunyikan sesuatu lagi. Malam itu, Nadine mendesak Raka untuk jujur. Dan akhirnya Raka menceritakan semuanya, masa lalunya yang kelam. Dulu, sebelum menjadi direktur, Raka hanyalah anak panti asuhan yang diangkat oleh pemilik perusahaan besar. Ia bekerja keras dari bawah, sampai akhirnya dipercaya memimpin perusahaan tersebut. Namun, karena kesederhanaannya, banyak orang menuduhnya gelandangan beruntung. Namun, di saat mereka mulai saling memahami, tiba-tiba kabar buruk datang. Perusahaan Raka difitnah terlibat kasus korupsi. Dan orang yang menyebarkan isu itu tak lain adalah Reza, yang bekerja sama dengan pesaing bisnis Raka. Media mulai memberitakan nama Raka, dan reputasinya sebagai direktur mulai hancur. Dan untuk pertama kalinya, cinta mereka diuji, bukan oleh harta, tapi oleh kesetiaan dan kejujuran. Kasus yang menimpa Raka membuat kehidupan rumah tangga mereka goyah. Wartawan datang silih berganti, menggali cerita masa lalu. Nadine merasa tertekan, tapi ia tetap berdiri di samping suaminya, membuktikan bahwa cintanya bukan lagi karena status, melainkan karena hati. Sementara itu, Bu Ratna yang dulu selalu mengandalkan harta, kini justru jatuh sakit lagi karena stres melihat gosip tentang menantunya. Namun yang mengejutkan, Raka tetap setia merawat dan menanggung semua biaya rumah sakit, meski dirinya sedang dalam masalah besar. "Kamu masih peduli sama ibu, padahal dulu beliau memperlakukanmu buruk." "Aku tahu, Din, tapi bagaimanapun beliau ibumu. Dan tanpa restu seorang ibu, rumah tangga kita tak akan tenang." Kebaikan hati Raka perlahan meluluhkan hati Bu Ratna. Ia menangis dan memeluk menantunya sambil berkata lirih, "Nak Raka, maafkan ibu. Ibu buta karena gengsi dan harta." Beberapa hari kemudian, bukti baru ditemukan. Ternyata semua tuduhan korupsi terhadap Raka adalah fitnah yang dirancang Reza dan rekan bisnisnya. Polisi menangkap pelaku dan nama Raka dipulihkan. Berita tentang kebenaran itu menjadi viral, dan masyarakat mulai melihat siapa Raka sebenarnya. Sosok sederhana, rendah hati, tapi berhati besar. Di malam yang tenang, Nadine berdiri di balkon rumah mereka, memandangi langit malam sambil menggenggam tangan Raka. Mereka berpelukan lama. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan baru. Setahun telah berlalu sejak badai itu berlalu. Nama Raka Aditya Pratama kini dikenal bukan hanya sebagai direktur muda sukses, tetapi juga sebagai pria sederhana yang rendah hati dan penuh kasih. Ia bersama Nadine membangun yayasan untuk membantu anak-anak panti asuhan, tempat ia dulu dibesarkan. Sementara itu, Bu Ratna sudah jauh berubah. Sakit dan rasa bersalahnya telah meluluhkan seluruh kesombongan yang dulu menutup matanya. Ia kini tinggal bersama Nadine dan Raka di rumah yang lebih sederhana, meninggalkan kemewahan yang dulu membuatnya sombong. Pagi itu, Nadine sedang menyiapkan sarapan di dapur kecil mereka. Bukan dapur marmer seperti dulu, tapi penuh tawa dan kehangatan. Raka membantu memotong buah, sementara Bu Ratna menata meja dengan senyum lembut.
Dulu ibu pikir bahagia itu punya uang banyak, ucap Bu Ratna sambil menatap mereka. Tapi sekarang ibu tahu, bahagia itu saat bisa makan bersama orang yang kita sayang. Nadine tersenyum, menggenggam tangan ibunya. Aku juga baru tahu, Bu. Cinta sejati nggak datang dari harta, tapi dari hati yang mau menerima apa adanya. Hari-hari mereka kini tenang. Raka tetap sibuk dengan perusahaannya, tapi setiap sore selalu pulang tepat waktu. Ia lebih memilih menghabiskan waktu di rumah, menemani Nadine menanam bunga, atau sekadar minum teh di teras bersama ibu mertuanya. Suatu sore, Nadine menunjukkan hasil tes pack dengan mata berkaca-kaca. Raka, aku hamil. Raka terdiam beberapa detik, lalu memeluknya erat. Air matanya jatuh tanpa sadar. Berita itu membuat Bu Ratna ikut menangis bahagia. Kini, keluarga kecil itu benar-benar utuh, dibangun dari luka, dipelihara dengan kesabaran, dan disatukan oleh cinta sejati. Beberapa bulan kemudian, lahirlah bayi laki-laki mungil yang diberi nama Ryan, diambil dari gabungan nama mereka berdua. Kita sering menilai orang dari apa yang terlihat, tapi sesungguhnya, nilai sejati manusia tak diukur dari harta, rupa, atau status, melainkan dari ketulusan hati dan kesabaran menghadapi ujian. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang sempurna, tapi siapa yang tetap bertahan meski pernah saling melukai.